Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang directing, di mana directing ini terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu creating and motivating climate. Kedua, coaching, disciplining, and terminating staff. Yang ketiga yaitu organizational, interpersonal, and group communication. Yang keempat yaitu delegation. Yang kelima, effective conflict resolution and negotiation. Dan yang keenam yaitu collective bargaining, union, and employment laws. Kemudian, kita masuk directing. Nah, apa itu directing? Directing menurut Henry Fayol dalam Siagaan 2007 menyebut penggerakan sebagai commanding atau directing. Sedangkan George R. Terry tahun 1993 menggunakan istilah actuating, yaitu sebagai upaya atasan untuk menggerakkan bawahan. Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat. Para bawahan digerakkan supaya mereka bersedia menyumbangkan tenaganya untuk secara bersama-sama mencapai tujuan suatu organisasi. Pengarahan dalam organisasi bersifat sangat kompleks karena menyangkut manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Kemudian, makna directing. Nah, ada beberapa makna. Apakah makna directing dalam manajemen keperawatan? Itu ada terbagi atas 6, yaitu what, apa yang harus dilakukan oleh staf perawat atau perawat pelaksana. Wo, siapa yang melaksanakan pekerjaan. When, jam berapa seharusnya dilakukan. How, bagaimana caranya mengerjakan. Why, kenapa pekerjaan itu harus dilakukan. Dan where, di mana. Kemudian tujuan directing. Tujuan yang pertama yaitu menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang kelima, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Dan yang keenam yaitu pengarahan bertujuan membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Kemudian unsur-unsur directing terbagi atas 3. Yang pertama itu kepemimpinan, kedua motivasi, dan yang ketiga komunikasi. Pembahasan yang tadi bagian-bagian creating. Yang pertama itu creating motivating climate. Creating yaitu membuat atau mengadakan sesuatu yang baru, belum pernah ada, luar biasa, lain dari yang lain. Artinya seorang pemimpin harus membuat sesuatu yang baru, mungkin dalam hal keputusan, perencanaan, pemikiran yang inovatif. Kemudian yang bagian motivating climate, dalam manajemen motivating atau pemotivasian merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian instruksi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela apa yang dikehendaki oleh atasan. Pemberian inspirasi, semangat dan dorongan oleh atasan kepada bawahan ditujukan agar bawahan bertambah kegiatannya, atau mereka lebih bersemangat melaksanakan tugas-tugas sehingga mereka lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian, coaching discipline and terminating staff. Coaching sendiri adalah suatu bentuk pengembangan melalui pelatihan dan bimbingan yang diterapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan coaching adalah untuk mendukung pembelajaran karyawan atau klien demi membantu mereka dalam meraih tujuan pribadi atau tujuan profesional tertentu. Sedangkan disiplinin merupakan suatu yang menjadi dasar bagi kekuatan suatu atau perusahaan. Setiap pihak yang terlibat dalam suatu badan harus ada kedisiplinan untuk melakukan suatu pekerjaan, menaati peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Pimpinan harus dapat
memberteladan kepada bawahan dengan jalan memenuhi peraturan dan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian terminating staff, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Kemudian organizational, interpersonal, and group communication. Organisasi adalah keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non-manusia yang masing-masing memiliki fungsi dan mencapai tujuan. Secara sederhana dijelaskan oleh Bail et di halaman 1986-10 bahwa organization is collection of people working together in division of labor to achieve a common purpose. Maka dalam definisi ini ada keluasan ragam bentuk perkumpulan orang, di antaranya kelompok persaudaraan, klub olahraga, organisasi sukarela, organisasi agama, seperti halnya juga bisnis, sekolah, lembaga pemerintah, rumah sakit, serta lembaga lain yang eksis di masyarakat. Kemudian delegation. Delegation tersendiri dalam proses pendelegasian itu menuju tahap suksesi suatu perusahaan. Perusahaan perlu merencanakan suksesi yang efektif. Perencanaan tersebut terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap sebelum transisi, tahap transisi, dan tahap setelah transisi. Pada tahap sebelum transisi, perusahaan akan mempersiapkan sensoris secara personal system. Kemudian effective conflict resolution and negotiation. Secara umum, konflik didefinisikan sebagai perselisihan internal atau eksternal yang diakibatkan oleh perbedaan ide, nilai, atau perasaan antar dua orang atau lebih. Karena manajer memiliki hubungan interpersonal yang memiliki hubungan interpersonal yang memiliki berbagai nilai, keyakinan, latar belakang, dan tujuan yang berbeda. Konflik merupakan hasil yang diharapkan. Kemudian collective bargaining, unionization, and employment laws. Kolektif sendiri atau perundingan bersama atau adalah proses negosiasi antara pengusaha dan kelompok pekerja yang bertujuan untuk mengatur perjanjian gaji, kondisi kerja, tunjangan, dan aspek lain dari kompensasi pekerja serta hak-hak pekerja. Sedangkan Unionization and Employment Laws, yaitu undang-undang yang mengaturnya, yaitu pada pasal 28D ayat 2 Undang-Undang 1945 berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat keseimbangan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dilanjut pada pasal 28H ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kemudian masuk kepada studi kasus. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Keperawatan di RSUD Bima terkait pelaksanaan fungsi manajemen dari setiap ruangan berbeda-beda, fungsi pengarahan dilakukan oleh Kepala Ruangan dan Ketua Tim berbeda dalam setiap ruangan. Pelaksanaan fungsi pengarahan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh Kepala Ruangan pada setiap unit pelayanan karena disebabkan keterbatasan waktu dan tenaga kerja. Berdasarkan hasil wawancara terkait fungsi manajemen dengan 8 perawat yang bertugas di bagian perawatan penyakit, dalam 4 perawat mengatakan bahwa Kepala Ruangan jarang memberikan delegasi tugas kepada Ketua Tim maupun perawat pelaksana, dan ada 3 perawat di ruang rawat inap lainnya mengatakan kepada Kepala Ruangan sering memberikan motivasi, dan terdapat 2 perawat mengatakan kegiatan supervisi jarang dilakukan, dan ada 2 perawat mengatakan kegiatan supervisi dilakukan setiap minggu, namun tidak begitu optimal. Ada 4 perawat yang mengatakan pelaksanaan fungsi pengarahan seperti komunikasi yang efektif, memotivasi staf, melakukan manajemen konflik, negosiasi, delegasi, dan supervisi belum optimal dilaksanakan. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan sistem pemberian asuhan keperawatan, salah satunya melalui pengembangan pemberian layanan asuhan keperawatan profesional. Model ini menekankan pada kualitas kinerja tenaga keperawatan yang berfokus pada nilai profesionalisme, antara lain melalui penetapan dan fungsi setiap jenjang tenaga keperawatan.
sistem pengambilan keputusan, sistem penguasaan dan sistem penghargaan, dan sistem pengarahan yang memadai. Fungsi pengarahan kepala ruangan diharapkan memiliki dampak bagi staf perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Perawat sebagai praktisi klinis dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berdampak terhadap kinerjanya. Fenomena yang dapat terlihat dari RSUD Bima saat ini menunjukkan faktor yang terlibat berpengaruh terhadap pekerjaannya adalah faktor-faktor yang terkait dengan kinerja dan faktor pengarahan dari kepala ruangan. Pelaksanaan fungsi pengarahan kepala ruangan diharapkan memiliki dampak bagi staf perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Perawat selaku praktisi klinis dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berdampak terhadap pekerjaannya. Fenomena yang terlihat di RSUD Bima menunjukkan faktor yang terlibat berpengaruh terhadap pekerjaannya. Saat ini adalah faktor-faktor yang terkait dengan kinerja dan faktor pengarahan dari kepala ruangan.